Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ayah bunda rahimakumullah serta ananda tercinta SD IT SMP IT Cendekia Qurani. Alhamdulillah, rasa syukur yang tiada kita patut panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yaitu syukur dipertemukannya kita kembali dengan Ramadan. Dan Ramadan adalah bulan momentum kita khususnya bagi keluarga untuk menguatkan mendidik keluarga dengan iman. Jadi tema pertama dalam taujih Ramadan Cendekia Qurani adalah Ramadan momentum mendidik keluarga dengan iman. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, dan Al-Quran turun tidak semata-mata begitu saja turun. Tentunya ada asbabun nuzulnya. Di antaranya adalah kegelisahan Rasulullah Muhammad SAW pada saat itu, kegelisahan akan kondisi umatnya. Maka kegelisahan yang terjadi adalah bagaimana dengan adanya peran kita di lingkungan itu mampu menjadikan solusi bagi masalah yang ada. Dan manakala Rasulullah begitu banyaknya kegelisahan dengan masyarakat, Allah turunkan dengan Al-Quran. Maka ayah bunda, hakikatnya manakala kita mendapatkan kegelisahan, mendapatkan pemikiran, maka kembalilah ke Al-Quran. Dan tepat sekali di bulan Ramadan ini, kita menjadikan momentum untuk keluarga bersama kembali kepada Al-Quran. Khususnya para ayah, di dalam program Parenting Cendekia Qurani bahwasanya ayah adalah sang desainer pendidikan, ayah adalah sang pembangun visi misi keluarga, maka tepat sekali bagaimana keluarga kita memaksimalkan Ramadan ini untuk meningkatkan keimanan keluarga. Ayah bunda rahimakumullah serta anak-anak yang luar biasa, kita jadikan momentum Ramadan ini menjadi satu momentum untuk menghidupkan rumah dengan Al-Quran. Ayah bunda, kita mendengar kisahnya sahabat Nabi Utsman bin Affan, ya. Bagaimana Ramadan ini menjadikan momentum kita lebih dekat dengan Al-Quran karena bulan diturunkannya Al-Quran. Maka para ayah ini dengan program Cendekia Qurani, insya Allah kita akan bersama lebih dekat dengan Al-Quran, lebih dekat dengan anak-anak semuanya, lebih dekat dengan pasangan hidup kita, yaitu diantaranya adalah bersama kita punya target menghafal surat At-Takwir untuk ayah bunda dan anak-anak SDIT Cendekia Qurani. Dan untuk anak-anak SMP serta orang tuanya, maka menghafal surat Al-Mulk. Maka jadikan momentum bulan Ramadan ini ayah bunda lebih dekat dengan Al-Quran, artinya ayah-ayah punya semangat untuk menjadikan teladan bersama menghafal Al-Quran. Dan tidak hanya sekedar menghafal ayah bunda, coba ayah nanti kita membuka Al-Quran, mencoba mengupas makna di dalam surat Al-Buruj, mohon maaf ya, Al-Buruj untuk SD dan juga untuk SMP adalah Al-Mulk. Silakan ayah-ayah perbanyak ilmunya, perbanyak pemahamannya terhadap Al-Quran sehingga nanti di bulan Ramadan ini menjadikan keluarga yang hidup dengan Al-Quran. Ya, itu yang pertama. Kita mendengar kisahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bahwasanya di Ramadan ini intensitas dengan Al-Qurannya dikuatkan. Yang keduanya adalah momentum Ramadan ini untuk penguat keimanan, yang keduanya adalah jadikan Ramadan ini menjadi momentum keteladanan bagi ayah dan bunda untuk bersama sholat 5 waktu berjamaah. Ini ayah bunda, ya. Maka ayah-ayah mempersiapkan diri untuk mengecek hafalannya dan menjadikan imam untuk keluarganya di dalam 5 waktu sholat. Ya, dimulai dengan subuh ayah bunda kita persiapkan. Mudah-mudahan subuh kita semuanya berjamaah. Dan Masya Allah ya bunda, anak-anak itu akan belajar keimanan bukan hanya sekedar teoritis, ya, tapi lebih mengenal belajar ketauhidan, keimanan adalah dengan keteladanan dan pembiasaan ayah dan bundanya. Maka jangan sampai terlewat ayah bunda, untuk subuh pastikan ayah menjadi garda depan, ya, dan ibu menjadi sof yang anak lebih semangat untuk mengikuti subuh berjamaah. Kalau untuk di zuhur insya Allah bersama kami di sekolah, maka pastikan ini
ayah bunda memastikan anak di maghrib, asar, maghrib, isya itu didamping oleh ayah bundanya. Jadi tadi momentum untuk menghidupkan Al-Quran, yang keduanya adalah momentum untuk menjadikan sholat menjadi kekuatan barisan keluarga kita. Terbayang Bapak Ibu, khususnya para ibu-ibu sebagai pasangan gitu ya, atau Pak istri, saat suami menjadi imam ya, maka hakikatnya itu adalah sebagai cerminan di dalam kehidupan keseharian. Tidak hanya sekedar sholat, tapi bagaimana seorang ayah menjadi imam, ayah menjadi sang desainer pendidikan, ayah menjadi pembuat visi misi keluarga. Dan manakala di dalam sholat itu imam ada yang salah gitu ya, seorang makmum atau para makmum boleh mengingatkan. Inilah kekuatan kita di sholat berjamaah, dan ini harus menjadi target Ramadan keluarga Cendekia Qurani untuk Ramadan tahun ini. Yang ketiganya adalah bagaimana momentum Ramadan ini menguatkan pondasi keimanan keluarga. Poin yang ketiganya adalah ajarkan puasa kepada anak-anak, bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar lapar, menahan lapar, tapi bagaimana menjadikan latihan hati, ya, latihan hati. Nah, kita coba ajarkan kepada diri kita sendiri dulu, ayah bunda. Bagaimana Ramadan kita kali ini tidak hanya sekedar menahan lapar, tapi kita memanage hati kita untuk mengurangi marah, ya. Syukur-syukur tidak marah, gitu ya. Dan juga untuk mengajarkan latihan lisan, gitu ya, supaya lisan kita terjaga. Dan juga untuk mengajarkan pandangan, ya. Maka terbayang ayah bunda, manakala Ramadan ini tidak hanya sekedar menahan menahan lapar, tapi bagaimana kita mengajarkan diri kita sendiri sebagai keteladanan buat keluarga untuk menahan marah, menahan lisan, menahan hati untuk tidak berprasangka tidak baik, gitu ya. Mudah-mudahan nanti kelak anak-anak akan terbiasa, ya. Dan poin yang keempat adalah bagaimana Ramadan tahun ini adalah membangun kebiasaan sedekah keluarga, ya. Sebagaimana saat Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasul, ya, dengan momentum di waktu kecilnya, di masa kecilnya, ayah bundanya mengajarkan sedekah sedini mungkin, maka Allah menjadikan kayaknya Abdurrahman bin Auf itu karena Allah membalas kebaikan sedekahnya Abdurrahman bin Auf sewaktu kecil. Maka yuk jadikan momentum Ramadan ini membangun kesadaran untuk berbagi kepada orang-orang di sekitar kita, dengan orang tua menjadikan keteladanan, memberikan kisah bagaimana Abdurrahman bin Auf setiap hari menyisihkan sebagian hartanya, dimulai dari waktu subuh, ayah bunda. Kita jadikan momentum ini supaya anak-anak nanti kelak menjadi orang-orang yang kaya ilmunya, kaya pengalamannya, kaya hartanya, dan juga kaya amal solehnya. Yang kelimanya adalah bagaimana Ramadan ini menjadikan momentum keluarga dengan pondasi keimanan. Yang kelima adalah latihan adab dan akhlak di rumah. Insya Allah luar biasa, ini menjadi momentum bagi para ayah, para ibu, bagaimana kunci kita menjadi orang tua adalah keteladanan. Maka mudah-mudahan ada adab, ada pembiasaan, ada akhlak di rumah yang diciptakan sehingga anak-anak akan betul-betul belajar dari momentum Ramadan tahun ini. Dan yang berikutnya adalah target pendidikan Ramadan di Cendekia Qurani adalah bagaimana nanti ayah bunda, poinnya adalah satu, menghidupkan rumah dengan Quran sebagaimana kisahnya Utsman bin Affan. Yang keduanya adalah menjadikan sholat berjamaah 5 waktu sebagaimana keluarganya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan Sayyidah Fatimah ya radhiyallahu anha di waktu malam. Sayyidina Ali bersama Sayyidina Fatimah bangun malam untuk mengajak keluarganya untuk melaksanakan sholat, ya. Itu yang keduanya. Yang ketiganya adalah mengajarkan bagaimana Ramadan ini menjadikan bulan latihan hati, menjaga hati. Sebagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya di bulan Ramadan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bagaimana dia menjaga amarah, ya, menjadikan keikhlasan gitu ya. Dan tidak lepas juga bahwa Ramadan ini menjadikan Ramadan yang membangun kebiasaan untuk bersedekah sebagaimana sahabat Abdurrahman bin Auf, ya. Dan yang kelima adalah
bagaimana Ramadan ini melatih adab dan akhlak di rumah. Ini adalah peran penting bagi kedua orang tua dan kita semuanya para guru. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dari Ramadan setiap tahun menjadi lebih baik. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.